mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. Kita semua, adik-adik semua, apalagi masih mahasiswa, adalah hari ini warga Depok, atau warga Jakarta, atau warga Jabodetabek. Yang kedua, warga Indonesia. Yang ketiga, warga dunia. Jadi mindset kita bukan hanya kita warga Indonesia, tapi kita warga dunia. Dan dunianya bukan dunia yang ini kira-kira. Kalau dunia yang ini itu mindsetnya kita seakan-akan berada di sudut paling ujung. Kita ingin tempatkan Indonesia di sentral. Indonesia berada di tengah. Indonesia ini tempat yang sangat strategis, yang kita bisa mengambil peran luar biasa. 80% dari kebutuhan energi di Asia, kalau boleh punya laser pointer yang lebih terang, 80% dari kebutuhan energi kita, 80% dari energi di Asia Timur itu ada di dalam pengaruh posisi kita, posisi strategis, karena kita dilewati salah satu dari choke point dunia. Choke point dunia itu selat-selat yang strategis, sehingga kita memiliki dampak. Apapun yang terjadi di Republik ini itu berdampak. Ketika Republik ini stabil, maka kondisi ekonomi Asia Timur juga relatif stabil. Tapi bila di Indonesia tidak stabil, Asia Tenggara tidak stabil, maka kita akan menyaksikan efeknya ke dunia. Ini poros maritim juga, dan kalau kita bicara tentang jumlahnya, lebih dari 50.000 kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahun, dan kompetisi global memperhitungkan sekali Asia Tenggara. Indonesia, generasi barunya, ke depan harus memandang kita sebagai pemain global, karena itu PR dalam negeri juga harus diselesaikan. Tidak mungkin kita bisa memainkan peran di dunia internasional kalau PR dalam negeri itu tidak terselesaikan. Dan kita ingin Indonesia hadir di dunia. Hadirnya bukan karena berita-beritanya, tapi hadirnya itu karena rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia. Menjadi berita di dunia itu baik, tapi hadir di keluarga-keluarga itu lebih baik lagi. Kita merasakan bukan Korea hadir di keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia, dunia merasakan. Itu yang kami maksud, kenapa kita perlu mempromosikan ke depan bukan hanya produk Indonesia. Yang harus kita promosikan adalah brand of Indonesia, merek-merek Indonesia. Karena merek-merek Indonesia itu artinya gagasan dari kita, ide dari kita, penetrasi dunia. Dan kita punya potensi yang luar biasa di situ. Jadi kami memandang ke depan Indonesia maju, kancah percaturannya bukan hanya di dalam konteks domestik, tapi pandang dalam konteks global. Buat adik-adik yang sedang kuliah, kalau saya boleh usul, yang lagi kuliah, pasang peta dunia di tempat Anda tinggal, di kamar Anda, di kos-kosan Anda, pasang itu peta dunia. Sekedar Anda lihat aja, dan Anda mungkin akan menyaksikan di situ. Rupanya jarak Aceh dengan India itu bisa jadi lebih dekat ya daripada Aceh ke Makassar. Oke, skop yang Anda perhatikan itu global. Sebaliknya, saya sering anjurkan kalau ada mahasiswa Indonesia kuliah di dunia internasional, saya minta di kamar kosnya, di apartemennya, pasang peta Indonesia. Biar tiap hari Anda lihat tanah air Anda, bahwa satu saat Anda akan dipanggil pulang untuk mengabdi dan memajukan Republik ini. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan pada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928. Ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia,
mendeklarasikan bangsa kita bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat, karena menyepakati bahasa bersama. Bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan, hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita, kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI. Halo, HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Hah? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Perancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Perancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasinya. Betul tidak? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan, yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah, sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa ini. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang ada di tanah air ini. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Ketua Pertama menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia ini bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat tidak Indonesia seperti persenyawaan? Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dalam menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan yang sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya. Jadi ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua. Punya bangsa, punya bahasa, tapi belum punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Kini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk, sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya, Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil.
Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50. Bulannya April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu yang ketiga, satu wilayah. Sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 57, kalau peristiwa anekdotnya katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan di Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangannya tidak pendek, tahun 82 baru UN Clause itu keluar. Dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima, ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali. Di dalam kampung sulit, di dalam kota sulit, apalagi dalam sebuah negara. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci. Dan untuk bisa ke sana, maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan. Jadi yang kelima, nah ini nanti kita perlu diskusikan terminologinya, karena belum Pak Dekan ini Pak Prof. Aji belum ketemu terminologi finalnya. Apakah disebut sebagai satu kesemakmuran? Apakah disebut sebagai satu perekonomian? Apakah disebut sebagai satu kesejahteraan? Tapi intinya adalah menjaga agar satu yang kelima mengikat kita semua. Supaya apa? Bagi rakyat dimanapun dilahirkan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara. Itu PR kita yang berikutnya. Nah, for lack of better term, kami menggunakan istilah satu Indonesia, satu ekonomi. Ini for lack of better term, satu perekonomian. Satu perekonomian artinya apa? Dimanapun kita berada, maka kita tersambungkan secara perekonomian. Di balik itu tersambungkan secara kesejahteraan, di balik itu tersambungkan secara fasilitas untuk menuju kesejahteraan. Apa fasilitas menuju kesejahteraan? Kesehatan, pendidikan, yang kemudian lapangan pekerjaan. Nah itu membuat mereka menjadi satu kesejahteraan, satu perekonomian. Jadi harapannya adalah gagasan ke depan, kita ingin satu Indonesia yang kelima, satu perekonomian, satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Artinya setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan.